di akhir hayat kita nanti, sampai akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat. Amin. Untuk itu semua, hari ini Bu kita akan menyampaikan tentang visi-visi serta prakasa perubahan yang beliau lakukan di SMAN kita tercinta, yaitu SMAN 1 Watu. Nah, terkait dengan itu, saya sampaikan juga apresiasi sebesar-besarnya kepada guru kita. Selain dari kesibukannya, dia adalah seorang komandan yang tiap waktu cerita sedikit budaya dia, tiap waktu beliaunya ini ada meet ya, meet dengan para anggotanya. Selain meeting, dia juga meeting BPU. Jadi dia berserahkan double, beliau berserahkan double waktu itu apa? Ibu apa gitu ya? Ya, dialah kemudian juga ngikutin CPP. Nah ini saya sangat salut dalam tugas dia yang double, yang super sibuk, selain beliaunya sebagai bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan ya, bendahara penerimaan pembeli. Presentasi kami. Baik, untuk mempersingkat waktu akan saya tampilkan di sini. Kami sudah menyiapkan PPT, PowerPoint dengan cover diskusi penyelarasan visi dan prakasa perubahan pendampingan individu P1, M4, pendampingan individu 2, CBP Angkatan 10. Di sini dari cover yang depan atau dari kalimat pertama di sini kita adalah untuk berdiskusi. Jadi saya tidak menampilkan yang saya sampaikan ini adalah mutlak betul, tapi mohon dukungan, mungkin ada kritik, mungkin ada saran, ada tambahan yang bisa diberikan kepada saya dalam pembenahan untuk cita-cita siswa ke depannya. Baik, saya lanjutkan. Diskusi yang kita laksanakan di sini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi wadah sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita sebelumnya sudah ada gambaran apa yang kita inginkan dari para murid kita supaya tercapai harapan pemerintah terutama, yakni untuk mengembangkan negara menjadi lebih maju. Karena negara di sini adalah berawal dari sekolah, maka kita berfokus pada murid. Dari sekolah diharapkan dia bisa berkembang di lingkungan masyarakatnya, di ekosistemnya, dan juga komunitasnya bisa berkembang sampai dia berhasil untuk negaranya. Saya lanjutkan. Cita-cita untuk murid di sini ini dalam bentuk format. Kita memimpikan murid yang B-nya itu adalah pertanyaan utama. Artinya kalau kita melakukan sesuatu, pasti kita itu punya pertanyaan untuk diri sendiri, atau bahkan untuk orang lain, atau bahkan untuk umum. Misalnya kalau kita sekolah, misalnya, saya sekolah itu apa sebenarnya? Oh, saya mau mencari ilmu untuk mendapatkan. Maka nanti apa yang kita lakukan juga pasti berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau kita tidak ada pertanyaan sebelumnya, artinya langkah kita tidak ada tujuan. Gitu. Nah ini tujuannya. Artinya di sini adalah pusatnya ketika pertanyaan kita muncul. Nah pertanyaan itu yang kita jawab dengan mengadakan sebuah atau suatu prakasa perubahan. Ini perubahannya apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan perhatian murid secara optimal dalam berdaya saing global. Bagaimana mewujudkan anak ini paham berdaya saing global itu seperti apa. Maka upayanya adalah kita sebelumnya harus mencari informasi dulu, literasi, bagaimana bentuk persaingan global itu seperti apa yang kita butuhkan dan kita bisa terapkan ke siswa. Ternyata persaingan global di sini tidak hanya harus mampu IT. Contoh, mohon maaf, saya sendiri kalau untuk IT
Untuk PP Gajah kemarin saya harus minta tolong sama anak, tapi sekarang karena CGP kan harus berturut-turut dan dengan inovasi, maka saya juga harus belajar. Nah, belajar dari sini juga bisa belajar dari berbagai sumber, termasuk salah satunya adalah andalan saya adalah YouTube. Anak juga begitu, jadi bisa saya tekankan anak-anak kalau memang belajar kan tidak hanya sebatas pada guru, tapi bisa belajar pada media yang lain gitu. Salah satunya adalah yang bisa kita nikmati bersama setiap waktu adalah media online atau YouTube. Yang selanjutnya di sini apa yang harus kita lakukan agar murid berdaya saing global. Nah, kalau kita sudah tahu daya saing global atau kebutuhan persaingan global itu apa, ketika kita sudah paham persaingan global itu harus mampu IT, harus bisa berkomunikasi, harus mampu untuk speakingnya, harus mampu untuk memanusiakan itu tadi, termasuk untuk kita bisa tetap adanya walaupun kita pintar, Tuhan itu harus tetap ada. Nah itu, ini saya merasakan di sini, jadi persaingan global ini cakupannya cukup luas. Ketika sudah paham itu, apa yang harus saya lakukan agar murid ini mampu bisa berdaya saing global? Yang kita lakukan di sini adalah saling berbagi pendapat dengan rekan sejawat. Jadi kita berbagi pendapat. Kira-kira kalau seandainya misalnya kalau kita IT ini tidak bisa, apa yang kita lakukan? Bisa kita juga kolaborasi dengan teman gitu. Contoh saya juga berusaha belajar bagaimana supaya foto ini bisa temboknya tidak kelihatan. Nah ini juga saya baru belajar Ibu. Nah ini kan sebenarnya ada di tembok kan Ibu. Jadi kenapa foto kok bisa begini? Nah itu juga saya belajar itu. Itu yang saya contohkan, murid juga begitu. Jadi saya juga bisa belajar dengan murid juga pastinya banyak belajar dari kita. Mengapa murid kurang peduli terhadap persaingan global? Apa global? Ini yang perlu kita tanyakan juga. Mengapa demikian? Nah, itu kita cari jawabannya. Dengan cara bagaimana bisa kita dekat dengan siswa. Di sini adalah mengadakan kegiatan yang dapat menumbuhkan jiwa berdaya saing global. Misalnya kegiatan dengan menampilkan atau mendatangkan tokoh IT dari luar misalnya. Gitu. Saya teruskan lagi. Ini untuk ambil pelajarannya. Siapa yang pernah berhasil meningkatkan berdaya saing global? Kalau yang ini kita fokusnya kepada tokoh yang memiliki kelebihan dalam hal persaingan global. Lalu tindakannya ada di samping mungkin. Jadi kami persilakan kepada ibu-ibu mungkin ada tambahan langkah apa yang bisa kita lakukan. Cukup? Oke. Menurut Ibu cukup? Oke, terima kasih Bu. Saya lanjutkan, ini juga demikian. Maka yang kita lakukan ini adalah jangan lupa cari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur strateginya. Ini yang paling penting. Saatnya jam 5 dimulai. Strategi dari seseorang yang bisa kita jadikan
Bu Dwi Ukita. Ini tadi saya sudah mencatat beberapa. Karena untuk gotong royong ini tadi masih sempat mencari ya. Tapi tadi saya sudah menandai bahwa ini juga ada budaya apa tadi? Budaya lingkungan. Nah, budaya lingkungan itu sepertinya sudah bisa masuk ke gotong royong ya, karena dari budaya lingkungan anak-anak memahami budaya dan lingkungan sekitar. Gitu. Monggo ibu-ibu yang ada di sini ketika ada saran, Bu kita menunggu sekali ya. Jadi ketika ada saran bukan berarti nanti malah menjatuhkan buku kita, bukan, malah nanti dapat hidup diskusinya. Monggo bisa menyampaikan sarannya. Dari saya, Bu Dwi kita baik dari visi misi maupun yang kerja tadi sudah sudah menyesuaikan dengan tugas ya. Dan saran saya, mungkin teman-teman di sini bisa memberikan masing-masing pendapatnya, masing-masing satu orang satu mungkin ya, dengan diskusi ini tadi panjenengan sudah mendapat apa? Karena kan saya tadi sebelumnya kan tanya ya, semuanya baru ya. Nah baru, nah dari visi misi kita bisa aja seperti suntikan gitu ya dari Bu kita. Monggo masing-masing bisa memberikan sarannya ya. Masing-masing ya 3 kata atau 3 kalimat aja, senyamannya panjenengan. Untuk visi misi yang sudah ada bagaimana, silakan berpendapat. Dari mana? Dari tengah, dari pinggir, silakan. Kalau kurang sepertinya enggak Bu, kita sudah berbagi pendapat. Terima kasih sebelumnya dari saya untuk prakarsa perubahan yang ingin dikembangkan oleh Bu Dwi kita sudah sangat bagus sekali dengan meningkatkan daya saing global, yaitu dari segi teknologi dan bahasa Inggris ya, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan bahasa asing. Mungkin kedepannya saya harapkan juga bisa menambah kemampuan siswa dan juga semangat siswa untuk berdaya saing global. Terima kasih. Selanjutnya terima kasih karena tadi yang mungkin bisa saya tangkap dari presentasi Bu Upita menekankan pada bagaimana siswa atau peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Waru ini bisa memiliki potensi untuk berdaya saing global. Selain tadi sudah disampaikan ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, contohnya dengan siswa diberikan kemampuan lebih mengenai teknologi, pemahaman lebih mengenai teknologi informasi, kemudian mengenai bahasa asing. Mungkin kedepannya ada beberapa kompetensi lain yang bisa ditambahkan untuk istilahnya menumbuhkan kreativitas. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kreativitas yang ada pada diri siswa masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. monggo saja ditanggapi Bu kita. Sepertinya semuanya sudah setuju ya dengan pernyataan dari Bu kita, hanya tambahan lagi ya. Monggo Bu kita. Terima kasih atas pendapat yang telah diberikan dari Bu Alfi dan Bu Vika, bahwasanya ada harapan-harapan yang sangat mulia untuk bisa terus mewujudkan murid-murid yang kreatif dan siap untuk menghadapi persaingan global yang memang perubahan zaman itu terus berputar. Misalnya sekarang ini kan hampir semuanya sudah bisa. Terus pengelolaan video, atau editing. Nah selanjutnya mudah-mudahan dari sini kita juga berharap anak-anak adanya
Berikan aplaus dulu ya. Oke, seperti yang sudah saya lakukan sekitar 2 tahun lalu kalau nggak salah. Ini seperti dejavu ya buat saya ya, karena sebelumnya saya dengan Bu Laila di SMA 1 Gedangan waktu itu. Dia juga CDP. Pendapat selanjutnya monggo Bu Laila memberikan penguatan kepada guru kita terkait dengan tugas dan visi misi yang sudah disampaikan, serta penguatan juga buat mbak-mbak yang ada di sini. Insya Allah kalau mau nanti bisa mendapati CDP selanjutnya. Monggo Bu Laila, silakan. Tambahan untuk guru kita bahwa visi misi sekolah kita memang kita berencana ke pemberian pemanfaatan di mata pelajaran TOEFL ya. Untuk tahun ajaran depan kita melakukan bimbingan TOEFL dan HTML ini dan bekerja sama dengan UNER untuk kelas 12 karena tesnya UNER kita pakai ya. Jadi TOEFL-nya agak susah nanti kalau tesnya. Nah, serentak dari kelas 10, 11, 12 kemarin kita wujudkan melalui rapat terbuka antara wali murid dengan kami dan juga mengajak calon dokter wartawan. Beliau adalah rekanan kami di bidang bimbingan TOEFL dengan harga yang minim sehingga nanti tetap terjangkau oleh masyarakat. Harapan saya ke depan nanti SMA Negeri 1 Waru siswa-siswanya tidak ada kesulitan dulu saat masuk perguruan tinggi, dan alhamdulillah tahun ini kami adalah peringkat 4 terbaik SMA Negeri di Sidoarjo mengalahkan tadi terima 87 siswa melalui jalur SNBP, kemudian kemarin ada jalur lain sehingga totalnya 104 siswa. Secara nasional dari 1000 sekolah swasta negeri SMA nasional kita 10 sekolah di Sidoarjo masuk dalam 1000 itu, dan salah satunya SMA Waru masuk di situ. Jadi ya SMA 1 Sidoarjo, SMA Waru, SMA Gedangan, terus SMA Kamang, dan yang swasta hanya satu. Dari 13 sekolah negeri kita masuk, yang swasta 1 SMA apa ya? MAA Darul Fikri lah, itu ya, kayak gitu lah. Alhamdulillah kita mampu menerobos ke sana. Memang aset utama dari siswa, tapi Bapak Ibu guru itu yang dorong siswanya luar biasa. Kami ada tahun depan ada pengadaan modul sehingga yang saya guru kan nggak ngajar aja, ada banyak kegiatan tambahan lain sehingga kalau ada penugasan mudah kami memberikan tugas dan memfasilitasi. Saya langsung jalan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa alhamdulillah. Yang pertama Ibu Kepala SMA Negeri 1 Waru Ibu Laila Muda FDB, yang saya banggakan Ibu Dwi Kasari CDP angkatan tahun ini, serta ibu-ibu guru yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Itu karena kami Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya selawat serta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu, perkenalkan saya Dewi, saya pengajar praktik angkatan 7 yang berpangkat lagi di pengajar praktik angkatan 10. Ini karena sudah surat tugas dari atasan yang saya tidak bisa menolak ya. Sejarahnya Bu Laila sudah tahu, dan saya mohon bantuan untuk Bu Dwi Kasari yang sekarang juga menjalani program CDP, di mana beliau juga ingin menjadi guru yang bergerak dan menggerakkan sesuai dengan visi misi dari guru kita. Mohon bantuannya, dan kali ini pendampingan ibu kedua
Devi, Ibu Devi selaku pengajar praktik dari Ibu Vita SPTG atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya maaf ibu semua. Tadi. Alhamdulillah, syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Kepada yang terhormat Ibu Devi MDP, kepada yang terhormat Bapak Ibu yang lain ini, termasuk yang saya banggakan dan saya hormati adalah beliau salah satu CPT dari mantan Bapak SMA Satuan yaitu di tingkat SPD. Alhamdulillah siang hari ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kegiatan untuk presentasi terkait dengan visi misi yang akan dilaksanakan baru oleh dan kakak perubahan oleh Ibu Dwi kita. Salawat dan salam selalu terlimpah kita sampaikan dan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW, dan semoga di akhir hayat kita nanti sampai akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat. Amin. Ibu semua, hari ini Bu Dewita akan menyampaikan tentang visi-visi serta prakasa perubahan yang beliau lakukan di SMA kita tercinta yaitu SMA Satuwaru. Nah, terkait dengan itu saya sampaikan juga apresiasi sebesar-besarnya kepada guru kita. Selain dari kesibukannya, dia adalah seorang komandan yang tiap waktu cerita sedikit budaya dia, tiap waktu beliaunya ini ada meet ya, meet dengan para anggotanya. Selain meet, dia juga meet di BBB. Jadi dia berserahkan double, beliau berserahkan double waktu berserahkan apa? Ibu apa gitu ya? Ya, iyalah. Kemudian juga ngikutin CDP. Nah ini saya sangat salut dalam tugas dia yang double, yang super sibuk. Selain beliaunya sebagai bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan ya, bendahara penerimaan pembantu di SPP kelas 10, 11, 12, beliau masih sempat mengikuti kegiatan yang runtutannya di CDP itu sangat banyak. Ya, inovasinya jalan karena beliau termasuk dari guru bahasa Indonesia yang masuk dalam lingkup literasi kami, aset sekolah kami yang luar biasa kami banggakan dan kami apresiasi. Guru kita ini orang yang kerja keras ya. Jadi kami memang sementara punya visi-visi yang sangat bagus, nanti disampaikan, dijelaskan oleh guru kita bahwa kita juga seorang keluarga besar yang kerja keras. Sampai Sabtu Minggu pun kami tetap berkegiatan. Beliaunya lembur Sabtu, saya tidak kerja maaf, tidak akan berkegiatan. Seringkali bendahara itu lembur dari Sabtu atau dari Minggu ya. Selain kegiatan CPP dan kegiatan yang visi dan misi di sekolah kami ini Bu, ini kita bentuk dari kita buat, kita rencanakan bersama-sama dalam komite ya, dalam rapat dengan komite, rapat dengan tim pengembang dan rapat dengan Bapak Ibu Dewan kita perwakilannya. Terkait itu kami membentuk visi-visi. Dan jika ada perubahan kurikulum atau perubahan yang signifikan kita perlukan, maka kita mengadakan rapat lagi untuk perubahan visi baru. Ya, dengan persetujuan komite dan tim pengembang atau Wakasek ataupun dengan Bapak Ibu guru yang lain. SMA Satuwaru ini sudah menerapkan visi-visi sudah lama dengan arahan apa tujuannya membentuk visi-visi adalah untuk menentukan tujuannya sekolah kita dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ya, dalam perwujudannya dalam berupa RKS ya, rencana kegiatan sekolah dan anggarannya kita sesuaikan dengan visi kita. Jadi sekedar tentang visi-visi dan ada budaya prakasa budaya yang biasa Ibu kita lakukan pada peserta didik terkait literasi dan seterusnya ini sudah sampaikan dan saya
garda depan, diajak teman-teman yang lain, memajukan, mengajak teman-temannya untuk berkreasi dan berinovasi dalam segala pembelajaran dalam mengembangkan aspirasi yang ada di sekolah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laila untuk sambutannya. Selanjutnya dengan Bu Dwi Putrasari kita akan sama-sama menyaksikan apa saja yang menjadi penugasan beliau dan apa saja yang bisa kita berikan saran dan tugas yang sudah dikerjakan Bu Dwi Putrasari sampai berikut saya ya. Semua tak lain karena ini tujuan yang lebih baik. Jadi sesuai dengan visi misi penggerak itu sendiri, gerak dan menggerakkan. Mari kita bersama menyaksikan Bu Dwi Putrasari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Laila Muda SDG MPP serta Ibu PP Bu Devi. Tak lupa saya sampaikan betul-betul terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu yang berkenan untuk menyempatkan waktunya menghadiri presentasi kami. Baik, untuk mempersingkat waktu akan saya tampilkan di sini kami sudah menyiapkan PPT PowerPoint dengan cover diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan pendampingan individu P1 4 pendampingan individu 2 CGP angkatan 10. Di sini dari cover yang depan atau dari kalimat pertama di sini kita adalah untuk berdiskusi. Jadi saya tidak menampilkan yang saya sampaikan ini adalah mutlak betul, tapi mohon dukungan, mungkin ada kritik, mungkin ada saran, ada tambahan yang bisa diberikan kepada saya dalam pembenahan untuk cita-cita siswa ke depannya. Baik, saya lanjutkan. Diskusi yang kita laksanakan di sini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita sebelumnya sudah ada gambaran apa yang kita inginkan dari para murid kita supaya tercapai harapan pemerintah terutama, yakni untuk mengembangkan negara menjadi lebih maju. Karena negara di sini adalah berawal dari sekolah, maka kita berfokus pada murid. Dari sekolah diharapkan dia bisa berkembang di lingkungan masyarakatnya, di ekosistemnya, dan juga komunitasnya bisa berkembang sampai dia berhasil untuk negaranya. Saya lanjutkan. Cita-cita untuk murid di sini ini dalam bentuk format. Kita memimpikan murid yang kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita terus terang untuk saya
visi sekolah itu pasti berkaitan dengan karakter murid itu yang pertama. Sehingga saya memunculkan di sini adalah khususnya pada visi sekolah itu adalah berakhlak mulia. Maka berakhlak mulia di sini masuk pada profil pelajar Pancasila, tepatnya ada di keimanan bertakwa dan berakhlak mulia. Mandiri kalau untuk di visi SMA Negeri 1 Parung di sini adalah berprestasi sendiri, mandiri, berdiri sendiri. Sedangkan untuk profil pelajar Pancasila, mandiri sudah masuk dalam 6 aspek tersebut. Maka saya menunjukkan ini, seandainya kalau memang ini nanti ini ada gotong royong, ini belum dimasukkan, maka gotong royong di sini saya masukkan kepada berakhlak mulia, dia seperti dia mampu untuk bekerja sama, misalnya dia menghormati. Itu kalau menurut saya itu saya masukkan seperti demikian. Saya teruskan lagi. Ini yang sudah saya susun, ini berdasarkan relevansi antara profil pelajar Pancasila 6 Juli tersebut dengan visi SMA Negeri 1 Parung. Maka harapan kita sebagai guru-guru untuk murid-murid di masa yang akan datang adalah kita memiliki murid yang memiliki motivasi tinggi dalam melakukan kebaikan berkarakter profil pelajar Pancasila. Ini saya masukkan profil pelajar Pancasila karena cakupannya cukup luas. Berprestasi, berbudaya lingkungan, dan berdaya saing global. Ini saya masukkan karena saya juga mengambil juga dari visi sekolah. Kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang memiliki karakter, bakat, dan minat masing-masing. Atau dikatakan murid itu adalah termasuk anak yang unik atau makhluk atau manusia yang unik untuk dapat dikembangkan menjadi manusia bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Saya menekankan di sini karena saya kembali lagi kepada diri saya sendiri, bagaimana saya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, untuk agama dan bangsanya. Kalau untuk untuk kekayaan itu nanti bisa mengiringi. Jadi saya masukkan unsur itu, tidak memasukkan unsur kesuksesan, karena kesuksesan itu mencakup cukup luas. Yang penting dia sudah bermanfaat, itu sudah termasuk sukses bagi saya. Tapi ini menurut pendapat saya pribadi. Di sekolah kita mengutamakan tercapai tujuan keberhasilan murid dari berbagai aspek. Di antaranya aspek religius, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Religius pastinya saya tempatkan ada di depan karena berkaitan dengan ketuhanan. Kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan atau akademis. Psikomotor itu berkaitan dengan olah tubuhnya, geraknya, bagaimana dia menggunakan tubuhnya dengan sangat bijaksana. Efek afektif adalah sikap bagaimana dia untuk memanusiakan manusia lain. Murid di sekolah kita sadar betul. Jadi murid itu sebenarnya sadar bahwa mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berprestasi seiring dengan doa, ilmu, pengalaman, serta keterampilan yang diberikan oleh orang tua dan guru-gurunya selain bakat dan minatnya. Makanya dia bisa dia memang dia itu kan betul-betul sekolahnya itu rutin aja karena memang sudah punya motivasi dari dalam dirinya bahwasanya saya harus sekolah karena sekolah itu kan tempatnya ilmu, pengalaman, keterampilan gitu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat memotivasi murid untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, mencintai lingkungannya, berdaya saing global, kritis, dan kreatif. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa terwujudnya murid berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi, mencintai lingkungan, dan berdaya saing global tersebut dibutuhkan. Ini yang sebagai catatan penting untuk saya juga, bahwasanya segala apa keberhasilan yang kita capai, saya tidak menggunakan kata sukses karena sukses itu terlalu tinggi. Jadi saya menggunakan keberhasilan. Sesuatu yang berhasil di sini kita membutuhkan kesadaran diri. Jadi untuk dari sadar diri, baik dari guru, baik juga dari siswa itu sendiri. Kalaupun sadar berarti nanti pasti ada motivasi yang muncul. Kesadaran diri, proses, dan kerjasama yang baik. Jadi proses di sini adalah menjalaninya. Maka selain menjalannya dia harus mampu untuk berkolaborasi atau bekerjasama baik dengan teman-teman sejawatnya, dengan gurunya, bahkan dengan pimpinan atau warga sekolah.
sudah sesuai dari isi SMA Negeri 1 Palu? Sudah. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari isi sekolah ini? Tapi kalau memang sudah, berarti untuk yang nomor 2 otomatis kan tidak jadi. Saya teruskan. Nah, dari visi tersebut dan dari ini yang kita susun tersebut, maka ada hal-hal yang memang perlu kita lebih fokuskan, lebih kita tingkatkan. Karena untuk visi di sini semuanya, insya Allah, semuanya sudah terwujud. Insan yang beriman itu sudah dicontohkan, sudah dipraktekkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di sini. Anak-anak berjamaah, sholat tepat waktu. Memang ada beberapa yang masih harus belajar dulu misalnya. Terus di sini juga diadakan acara-acara keagamaan misalnya. Berakhlak mulia dari kita mulai masuk jam pertama sampai jam terakhir. Kalaupun itu kita bertatap muka dengan siswa semua pasti bersalaman dengan kita dan mencium dengan norma-norma yang sudah memang baik itu seperti itu. Artinya itu tidak menggunakan telapak tangan ke keningnya begitu. Rata-rata mereka sudah mencium telapak tangan kita. Itu sudah berakhlak mulia. Selebihnya lagi dari teman-teman yang ada, kalaupun ada yang misalnya anak itu maju ke depan terus tidak bisa mengucapkan, teman-teman tidak ada yang menawarkan. Jadi cukup menghormati, artinya sudah memanusiakan manusia. Gitu. Berprestasi di sini di SMA 1 Palu sudah berprestasi. Alhamdulillah, hampir setiap minggu prestasi sudah mulai terkait secara berurutan. Mandiri, berbudaya lingkungan dan budaya saing global. Ini yang saya tekankan di sini adalah budaya saing global. Ini prakarsa yang saya tekankan adalah pada peningkatan bagaimana cara untuk manusia itu, murid itu bisa memiliki daya saing global. Global di sini kan mencakup dunia istilahnya, harus bisa menguasai bahasa Inggris misalnya, atau untuk komputer IT-nya harus bisa menguasai, tidak hanya sebatas Word gitu. Nah, maka karena visi-visi tersebut ini sudah tercukupi, sudah terpenuhi, yang saya tekankan ada prakarsa perubahan. Ini perilaku murid untuk para sekolah mencerminkan visi tersebut. Ini kalau saya jabarkan, mohon maaf tidak mencukupi begitu Bapak, begitu Ibu. Bapak Ibu. Saya teruskan. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan di atas, ini menyusun prakarsa perubahan. Saya memfokuskan pada mewujudkan murid yang berdaya saing global. Jadi arah ke depan yang lebih persaingan global itu seperti apa yang kita butuhkan dan kita bisa terapkan ke
siswa. Ternyata persaingan global di sini tidak hanya harus mampu IT. Contoh, mohon maaf, saya sendiri kalau untuk IT, untuk PP Gajah kemarin saya harus minta tolong sama anak, tapi sekarang karena CGP kan harus berturut-turut dan dengan inovasi, maka saya juga harus belajar. Nah, belajar dari sini juga bisa belajar dari berbagai sumber, termasuk salah satunya adalah andalan saya adalah YouTube. Anak juga begitu, jadi bisa saya tekankan anak-anak kalau memang belajar kan tidak hanya sebatas pada guru, tapi bisa belajar pada media yang lain gitu. Salah satunya adalah yang bisa kita nikmati bersama setiap waktu adalah media online atau YouTube. Yang selanjutnya di sini apa yang harus kita lakukan agar murid berdaya saing global. Nah, kalau kita sudah tahu daya saing global atau kebutuhan persaingan global itu apa, ketika kita sudah paham persaingan global itu harus mampu IT, harus bisa berkomunikasi, harus mampu untuk speakingnya, harus mampu untuk memanusiakan itu tadi, termasuk untuk kita bisa tetap adanya walaupun kita pintar, Tuhan itu harus tetap ada. Nah itu, ini saya merasakan di sini. Jadi persaingan global ini cakupannya cukup luas. Ketika sudah paham itu, apa yang harus saya lakukan agar murid ini mampu bisa berdaya saing global? Yang kita lakukan di sini adalah saling berbagi pendapat dengan rekan sejawat. Jadi kita berbagi pendapat. Kira-kira kalau seandainya misalnya kalau kita IT ini tidak bisa, apa yang kita lakukan? Bisa kita juga kolaborasi dengan teman gitu. Contoh saya juga berusaha belajar bagaimana supaya foto ini bisa temboknya tidak kelihatan. Nah ini juga saya baru belajar Ibu. Nah ini kan sebenarnya ada di tembok kan Ibu. Jadi kenapa foto kok bisa begini? Nah itu juga saya belajar itu. Itu yang saya contohkan, murid juga begitu. Jadi saya juga bisa belajar dengan murid juga pastinya banyak belajar dari kita. Mengapa murid kurang peduli terhadap persaingan global? Apa global? Ini yang perlu kita tanyakan juga. Mengapa demikian? Nah, itu kita cari jawabannya. Dengan cara bagaimana bisa kita dekat dengan siswa. Di sini adalah mengadakan kegiatan yang dapat menumbuhkan jiwa berdaya saing global. Misalnya kegiatan dengan menampilkan atau mendatangkan tokoh IT dari luar misalnya. Gitu. Saya teruskan lagi. Ini untuk ambil pelajarannya. Siapa yang pernah berhasil meningkatkan berdaya saing global? Kalau yang ini kita fokusnya kepada tokoh yang memiliki kelebihan dalam hal persaingan global. Lalu tindakannya ada di samping. Jadi kami persilakan kepada ibu-ibu mungkin ada tambahan langkah apa yang bisa kita lakukan. Cukup? Oke. Menurut Ibu cukup? Ya, terima kasih Bu. Saya lanjutkan, ini juga demikian. Maka yang kita lakukan ini adalah jangan lupa cari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur strateginya. Ini yang paling penting. Saatnya jam terbang dimulai. Strategi dari seseorang yang bisa kita jadikan anutan dalam hal persaingan global. Lalu apa harapan kita ke depannya dari anak-anak tersebut, termasuk pada kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi yang berkaitan dengan persaingan global ini. Anak-anak sudah siap gitu. Kembali lagi kami kembalikan untuk pendapatnya, mungkin ada yang bisa diberikan tambahan. Terima kasih. Saya lanjutkan Ibu. Jabatan rencana pertanyaan salah satunya di sini adalah bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah-langkah. Nah di sini saya juga memasukkan ini karena saya terinspirasi dari Ibu Laila, kepala sekolah kita, bahwasanya beliau menggunakan atau mulai memberikan anak kesempatan untuk bisa mendapatkan hasil TOEFL atau bagaimana cara untuk bisa mendapatkan hasil TOEFL. Karena terus terang saya sendiri juga belum pernah mendapatkan TOEFL atau TOEFL itu seperti apa. Jadi anak sudah diberikan gambaran. Itu juga bagian dari persaingan global.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi semuanya memang berawal dari mimpi, kita melakukan sesuatu dan kita menghasilkan sesuatu. Untuk waktu selanjutnya kami kembalikan lagi kepada Ibu Devi selaku moderator dan PG. Terima kasih kepada Ibu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kepada peserta didik berikut dimohon menemui Bu Syarifah di ruang tata usaha. Rasha Devina kelas 1010, Ihsan Putra Haryanto 11-1, Muhammad Ariel Yudja Priyotomo 11-10, Zara Ita Pratiwi 11-10, Ainul Rizki 11-11, Anissa Dwi Yuliani 11-11, Dita Ayunitya 11-11, Siti Khalisa 11-2, Alfian Wahyu Fajar Permana 11-3, Anggara Alfiansyah 11-4, Naura Halid kelas 11-4, Maria Yosefin Abel 11-5, Arafah Harus Devina 11-6, Nur Wahid Ilmuwan Muslim 11-6, Zahra Al-Aini 11-6, Muhammad Syafiq Al-Mu'aluddin 11-7, Octavia Rira Raya 11-7, Salma Amalia Keisha 11-7, Abu Bakar Al-Badri 11-8, Era Lukai Ramadhani 11-8, Iva Rifah Lusiana Musa 11-9, dan Kamesha Berhala Siang 11-9. Dimohon segera menemui Bu Syarifah di ruang tata usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi Ukita. Ini tadi saya sudah mencatat beberapa, karena untuk gotong royong ini tadi masih sempat mencari ya. Tapi tadi saya sudah menandai bahwa ini juga ada budaya apa tadi? Budaya lingkungan. Nah, budaya lingkungan itu sepertinya sudah bisa masuk ke gotong royong ya, karena dari budaya lingkungan anak-anak memahami budaya dan lingkungan sekitar. Gitu. Monggo ibu-ibu yang ada di sini, ketika ada saran, Bu kita menunggu sekali ya. Jadi ketika ada saran bukan berarti nanti malah menjatuhkan buku kita, bukan, malah nanti dapat hidup diskusinya. Monggo bisa menyampaikan sarannya. Dari saya, Bu Dwi kita, baik dari visi misi maupun yang kerja tadi sudah menyesuaikan dengan tugas ya. Dan saran saya, mungkin teman-teman di sini bisa memberikan masing-masing pendapatnya, masing-masing satu orang satu mungkin ya, dengan diskusi ini tadi panjenengan sudah mendapat apa? Karena kan saya tadi sebelumnya kan tanya ya, semuanya baru ya. Nah baru, nah dari visi misi kita bisa aja seperti sutikan gitu ya dari Bu kita. Monggo masing-masing bisa memberikan sarannya ya. Masing-masing ya 3 kata atau 3 kalimat aja, senyamannya panjenengan. Untuk visi misi yang sudah ada bagaimana, silakan berpendapat. Dari mana? Dari tengah, dari pinggir, silakan. Kalau kurang sepertinya enggak Bu, kita sudah mendengar pendapat. Terima kasih sebelumnya dari saya untuk prakarsa perubahan yang ingin dikembangkan oleh Bu Dio kita sudah sangat bagus sekali dengan meningkatkan daya saing global, yaitu dari segi teknologi dan bahasa Inggris ya, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan bahasa asing. Mungkin kedepannya saya harapkan juga bisa menambah kemampuan siswa dan juga semangat siswa untuk berdaya saing global. Terima kasih. Selanjutnya
UPITA menekankan pada bagaimana siswa atau peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Waru ini bisa memiliki potensi untuk berdaya saing global. Selain tadi sudah disampaikan ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, contohnya dengan siswa diberikan kemampuan lebih mengenai teknologi, pemahaman lebih mengenai teknologi informasi, kemudian mengenai bahasa asing. Mungkin kedepannya ada beberapa kompetensi lain yang bisa ditambahkan untuk istilahnya menumbuhkan kreativitas. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kreativitas yang ada pada diri siswa masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Monggo saja ditanggapi Bu Yudhita. Sepertinya semuanya sudah setuju ya dengan pernyataan dari Bu Yudhita, hanya tambahan lagi ya. Monggo Bu Yudhita. Terima kasih atas pendapat yang telah diberikan dari Bu Alfi dan Bu Vika, bahwasanya ada harapan-harapan yang sangat mulia untuk bisa terus mewujudkan murid-murid yang kreatif dan siap untuk menghadapi persaingan global yang memang perubahan zaman itu terus berputar. Misalnya sekarang ini kan hampir semuanya sudah bisa. Terus pengelolaan video atau editing. Nah selanjutnya mudah-mudahan dari sini kita juga berharap anak-anak adanya dia terampil dalam menggunakan IT, dia bijak untuk menggunakan IT, sehingga dia bisa itu tadi kembali lagi bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, agama, keluarga, bangsa dan negaranya. Karena kalau hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, rasanya masih terlalu egois, sehingga harus bermanfaat yang jelas untuk agama dan untuk bangsa dan negara ini adalah yang kita harapkan secara keseluruhan. Demikian, terima kasih sekali atas pendapat Alfi dan Vika. Waktu dan selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Devi. Berikan aplaus dulu ya. Seperti yang sudah saya lakukan sekitar 2 tahun lalu kalau nggak salah. Ini seperti dejavu ya buat saya ya, karena sebelumnya saya dengan Bu Laila di SMA 1 Gedangan waktu itu. Beliau juga CDP. Pendapat selanjutnya monggo Bu Laila memberikan penguatan kepada guru kita terkait dengan tugas dan visi misi yang sudah disampaikan, serta penguatan juga buat mbak-mbak yang ada di sini. Insya Allah kalau mau nanti bisa mendapati CDP selanjutnya. Monggo Bu Laila, silakan. Tambahan untuk kita bahwa visi misi sekolah kita memang kita berencana ke pemberian pemanfaatan di mata pelajaran TOEFL. Untuk tahun ajaran ke depan kita melakukan bimbingan TOEFL dan HTL ini dan berbeda sama dengan UNER. Untuk kelas 12 karena tesnya UNER kita pakai ya. Jadi TOEFL-nya agak susah nanti kalau tes UNER. Nah, serentak dari kelas 10, 11, 12 kemarin kita wujudkan melalui rapat terbuka antara wali murid dengan kami dan juga mengajak calon dokter wartawan. Beliau adalah tekanan kami di bidang pimpinan TOEFL dengan harga yang minim sehingga nanti tetap terjangkau oleh masyarakat. Harapan saya ke depan nanti SMA Negeri 1 Waru siswa-siswanya tidak ada kesulitan dulu saat masuk perguruan tinggi, dan alhamdulillah tahun ini kami adalah peringkat 4 terbaik SMA Negeri di Sidoarjo mengalahkan kita diterima 87 siswa melalui jalur SNBP, kemudian kemarin ada jalur lain sehingga totalnya 104 siswa. Secara nasional dari 1000 sekolah swasta negeri SMA nasional kita 10 sekolah di Sidoarjo masuk
dalam 1000 itu, dan salah satunya awal masuk di situ. Jadi ya SMA 1 Sudarjo, SMA awal, SMA Medangan, terus SMA Kamah, dan yang swasta hanya satu. Dari 13 sekolah negeri kita masuk, yang swasta 1, SMA apa ya? MAA baru gitu ya. Itu ya, kayak gitu lah. Alhamdulillah kita mampu menerobos ke sana. Memang aset utama dari siswa, tapi Bapak Ibu guru itu yang dorong siswanya luar biasa. Kami ada tahun depan ada pengadaan modul, sehingga yang saya guru kan nggak ngajar aja, ada banyak kegiatan tambahan lain, sehingga kalau ada penugasan mudah kami memberikan tugas dan memfasilitasi siswa belajar lebih tekun. Kalau prestasi akademiknya seperti itu, prestasi akademiknya kami sudah masuk nasional kemarin, sudah bagus. Alhamdulillah, kemudian sudah ya prestasinya luar biasa. Alhamdulillah barokah gitu ya. Waru itu cinta ya. Jadi waru itu lambangnya cinta, kami di sini perlu cinta. Bahkan Bapak Ibu gurunya hanya saya di sini ada yang sampai Jumat berkah itu iuran untuk siswanya nasi bungkus. Jadi kami luar biasa, teman-teman agamanya sehingga dikeluarkan ke siswa. Dijadikan jargon aja Bu. Karena kalau ya sudah Cinta kita itu. kita aja Bu kita, makasih ya. Terima kasih Bu Laila. Bu Laila ini banyak ide ya. Waktu dengan saya di JBP itu banyak ide, dan satu yang selalu saya gaungkan ke teman-teman JBP lainnya itu manajemen waktu beliau sangat bagus. Jadi tidak ada tugas yang terlambat. Dari 7 CBP, ngapunten beliau itu memang sepuh dari Siapa itu Pak? yang paling tua, tapi tugas yang mengumumkan pertama kali selalu beliau. Saya cek tuh tugas yang mengumumkan pertama kali itu beliau. Jadi teman-teman yang ada di sini, guru-guru, ibu-ibu guru, semoga bisa meniru, dan sebagai jargonnya tadi ya, waru satu penuh cinta. Semoga nanti jadi kampanye baik ya buat anak-anak, jadi disiplin positif juga, bahwa di SMA 1 Waru pasti orang kan udah jadi kita gitu ya. Dari saya terima kasih sudah menyaksikan diskusi ini. Matur nuwun Bu Laila sudah mendukung guru-guru kita. Sukses buat guru-guru kita. Dan teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman juga ikut ya jejak dari Bu kita dan Bu Lydia. Dari saya mohon maaf segala khilaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.